warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erkana Nurlaili. Di sini saya akan menjawab bagaimana hubungan tektonika arsitektur dengan desain dan konstruksi. Di sini saya membagi menjadi 5 poin bagaimana hubungan tektonika arsitektur dengan desain dan konstruksi. Yang pertama adalah tektonika arsitektur tidak hanya berperan kepada kekokohan bangunan saja, kemudian mengekspresikan kandungan yang ada di dalam arsitektur, menunjukkan bahwa tektonika yang dikreasikan menghasilkan karya arsitektur yang kuat, kokoh, tahan gempa, estetik, dan kaya dengan ragam hias budaya masyarakat lokal. Kemudian tektonika juga tidak semata menyajikan masalah estetika visual, tapi juga harus menyelesaikan masalah teknis konstruksi sesuai dengan karakteristik material yang digunakan. Kemudian untuk bentuk, konstruksi, material, dan ketukangan, konektivitas itu dipengaruhi oleh manusia, budaya, alam, dan kepercayaan masyarakatnya. Kemudian saya mengambil studi arsitektur tektonika Bali Age, yang dimana arsitektur tektonika Bali Age ini artinya adalah arsitektur Bali yang masih suci atau masih tidak ada perubahan di dalam arsitektur Bali. Istilahnya tidak ada extending di dalam tradisinya. Kemudian arsitektur Bali Age sendiri itu dibahas berdasarkan material yang digunakan oleh masyarakat. Nah, pengetahuan tentang teknis membangun dengan penggunaan berbagai material dapat menjadi bahasan yang menarik. Pembahasan dilakukan pada bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah teknis dan bagaimana logika pembebanan yang terjadi. Nah, untuk logika pembebanan ini, arsitektur Bali Age itu mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sistem konstruksi purus dan lubang. Kemudian yang kedua adalah sistem sambungan perpanjangan. Kemudian yang ketiga adalah sistem sambungan menumpuk. Nah, setelah ini saya akan memberikan beberapa gambar. Yang pertama adalah ini adalah sketsa sistem sambungan kolom yang sudutnya tuh ada di tengah. Pada variasi konstruksi kolom dan balok ini ada 2 sistem, yaitu sambungan di sudut dan di tengah-tengah sudut bangunan. Namun bila dilihat sebagai skema pembebanan, pada prinsipnya memiliki pola pembebanan yang sama. Yang artinya adalah pada skema momen yang terjadi pada sambungan kolom dan balok, pada kedua titik pertemuan merupakan tumpuan jepit seperti tumpuan jepit pada segitiga ini, yang akan menjadi bidang yang lebih kecil. Kemudian pada pola pembebanan yang sama, sistem sambungan pada kolom ini posisinya di tengah-tengah, dan bentuk purusnya adalah untuk memegang sinep atau lambang ke arah memanjang, atau memegang paksi atau lambang maya ke arah pendek. Nah, ini untuk memperlebar atau memperkuat gitu. Jadi pada konstruksi ini memiliki pembebanan yang sama. Kemudian lanjut untuk yang sistem sambungan menumpuk. Nah, ini untuk menjaga balok atau hubungan atau gendelak digunakan tugeh atau kolom pendek yang menjaga balok bubukan atau tegah ini diletakkan di atas balok atau lambang tadah paksi dengan membuat close sepatu sehingga tidak melubangi balok. Tugeh ini hanya diletakkan di atas balok dan menjadi kaku karena beban atap itu sendiri. Nah, biasanya pada balok atau di tugeh ini itu diberikan bubuhan atau diberikan ukiran Bali sebagai kreasi atau sebagai keindahan untuk konstruksi Bali pada di sini. Kemudian untuk pada bangunan arsitektur Bali Age ada beberapa sistem konstruksi yang hanya diletakkan di atas batang balok dan hanya mempertimbangkan beban itu sendiri. Sistem konstruksi ini digunakan pada struktur atap. Struktur atap pada bangunan Bali Age pada umumnya menggunakan struktur atap lana atau kekampiahan. Kemudian setelah ini saya akan memberikan beberapa video untuk memperjelaskan bagaimana
tektonika arsitektur pada arsitektur Bali Age itu sendiri. Nah, pada arsitektur Bali ini sendiri itu terdapat beberapa anyaman sebagai bentuk keselarasan tektonika pada arsitektur. Jadi pada konstruksinya sendiri itu benar-benar diperlihatkan secara gamblang bagaimana anyaman tersebut, lalu bagaimana balok-baloknya, bagaimana atapnya. Kemudian untuk beberapa materialnya sendiri, itu banyak material kayu dan beberapa material bambu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan ke pertanyaan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanab Danashallah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa studi kasus dari kerangka core tektonika arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah teori awalnya muncul pemukiman oleh Gottfried Semper mengatakan bahwa arsitektur itu terdiri dari 4 elemen, yaitu heart, roof, enclosure, dan artwork. Awalnya muncul pemukiman menurut beliau adalah heart, atau sering diartikan sebagai perapian. Sementara 3 elemen lainnya bisa untuk menjaga heart itu sendiri. Pada zaman dahulu, heart itu dilambangkan sebagai orang-orang pulang setelah berburu, tempat kembalinya setelah orang-orang berburu. Nah, heart ini perapian, diartikan sebagai perapian itu sendiri. Dan yang kedua adalah roof, di mana roof ini untuk menjaga perapian itu agar tidak mati apinya. Bisa diartikan juga untuk menjaga makanan dan pembuatan makanan di dalam tempat kembali atau disebut pemukiman ini. Enclosure itu untuk menjaga angin dari sekitar, dari gangguan horizontal. Artwork, di mana mengurangi resiko jika ada air yang masuk dari bawah ketika hujan atau ketika ada gangguan lainnya. Untuk yang kedua, untuk konstruksi, ini saya dapat studi banding salah satu apartemen studio dengan luas 45 meter persegi berada di tengah ibu kota Ukraina, Kiev. Jadi di apartemen studio ini desainnya menggunakan partisi yang terbuat dari kaca dengan bingkai aluminium. Jadi bingkai aluminiumnya itu tektonikanya, atau komponen massa ringan, dan kacanya itu stereotomik atau komponen beratnya.
untuk detail studi detail intersection yang terfokus pada keterkaitan komponen atau sistem bangunan. Ya, jadi ini studi bandingnya saya ambil dari Omah Boto by Andi Rahman di Sidoarjo. Fasadnya menggunakan batu bata yang memiliki celah di tengahnya. Jadi seperti ini kira-kira gambaran dari proses pemasangan batu bata yang bercelah ini. Untuk yang keempat yaitu place studi banding tentang bangunan terhadap konteks dari susunan tektonikanya. Ya, jadi hierarki di rumah tradisional Joglo Jawa Tengah, dia punya hierarki ketinggian ruangan yang berbeda-beda yang memiliki filosofinya masing-masing. Contohnya di depan itu untuk tamu dan untuk tuan rumah menerima tamu. Ada juga yang lebih tinggi, yang tengah itu biasanya untuk mempertontonkan wayang, dan yang lebih tinggi lagi itu biasanya digunakan untuk beribadah. Untuk preseden berorientasi strategi tektonika. Presiden saya ambil dari Royal V-nya Ubud. Di sini penataan master plan-nya, di mana temple, spa treatment lounge, open stage, existing waterfall, elevator ini dekat dengan sungai sehingga bisa memberikan view yang baik. Area 14 ini private villas, 12 dan 13 di pojok ini juga ada temple dan tempat parkir, dan ada beberapa open space, coffee shop, reflecting pond di lobby, dan outdoor bar di bagian sini yang untuk menghadap bawah ini masih bisa mendapat view dari untuk waterfall dan sungainya itu sendiri. Untuk yang keenam representasi dan ornamentasi, yaitu studi keterkaitan antara konstruksi yang membutuhkan kestabilan dan ornamentasi untuk menciptakan skema estetika. Saya mengambil studi preseden apartemen studio yang ada di kota Kiev lagi, yaitu pemasangan kaca ke rel ke bingkai aluminiumnya. Jadi kira-kira seperti ini detail dari pemasangannya. Untuk studi keterkaitan antar ruang yang merepresentasikan kualitas bangunan, ya. Jadi saya mengambil dari tata kota Barcelona. Itu ditata bentuknya seperti jaring-jaring gitu, bisa ini membuat orang lebih suka untuk berjalan kaki, dan juga meskipun terlihat padat, ini juga bisa tetap memberikan akses terhadap udara, penghawaan, dan juga sinar matahari ke seluruh bagian apartemen dan gedung-gedung di sekitar. Dan di tengahnya itu ada seperti open space, entah taman atau lapangan, sebagai ruang terbuka hijaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Afrul Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga dari tugas, yaitu tentang pendekatan nilai keislaman.
nilai keislaman dalam hubungan desain dan konstruksi dalam tektonika arsitektur. Di sini terdapat 2 ayat dari Al-Quran, yaitu berupa surat At-Taubah dan surat An-Naml, yang artinya berbunyi, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Quran surat At-Taubah ayat 109 dan Quran surat An-Naml ayat 44 yang berbunyi, dikatakan kepadanya, Balkis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balkis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat An-Naml ayat 44. Dari dalam ayat ini, ayat surat At-Taubah ayat 109 menjelaskan bahwa Allah memberi perumpamaan berupa keadaan orang-orang yang membangun sebuah bangunan yang berada di tepi jurang yang dimana bangunannya itu akan runtuh dan roboh bersama ke tepian jurang itu. Lalu dan dari situ diperumpamakan bagaimana hal tersebut seharusnya dilakukan dengan adanya ketelitian dalam mendesain bangunan dan misalnya yaitu berupa struktur bangunan yang kokoh dan tentang bagaimana bangunan itu dapat berfungsi sebagaimana misalnya dengan keinginan dan kebutuhan bangunan itu untuk dibangun. Kemudian yang kedua yaitu ayat surat An-Naml. Di sini terdapat poin yaitu berupa lantai istana Nabi Sulaiman yang besar dan dilapisi kaca. Ini merupakan contoh dari analogi tentang adanya kemajuan teknologi yang ada pada zaman Nabi Sulaiman kala itu. Teknik dalam desain ini perlu diperhatikan karena dapat menghadirkan kesan bentuk yang indah dan estetika dalam arsitektur, yang bukan hanya fungsinya saja dalam bangunan itu. Dan dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mendesain bangunan yaitu harus diperhatikan dalam desain dan konstruksinya secara berkaitan, yaitu desain menghasilkan sebuah seni dan bentuk dan menghasilkan nilai keestetikaan dan serta konstruksi dapat melahirkan berupa struktur dan utilitas suatu bangunan, sehingga dari keduanya tersebut terciptalah sebuah tektonika di mana nanti akan terbangun suatu karya arsitektur yang indah dan berfungsi secara fungsionalis. Bukan hanya dari segi arsitektur saja, namun dari kedua ayat tersebut juga memberikan suatu pelajaran penting bagi kita sebagai seorang arsitek, yang mana kita sebagai makhluk itu menyadari dan menyerahkan diri kepada Allah sebagai pemilik alam semesta serta pemilik segala keindahan dan keagungan terhadap kekaguman segala ciptaannya yang indah dan terhadap semua yang direncanakan atas semua kehendaknya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.